minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore para pemirsa di rumah. Berjumpa lagi dengan Pakis paket kuliah 15 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-10 bulan Ramadan. Semoga masih tetap semangat, masih tetap kuat hingga berbuka puasa, dan semoga Allah lancarkan puasa kita hingga nanti akhir Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semua sudah hafal tentunya, sudah sering didengar surat yang barang dibaca tadi, yaitu surat Al-Buruj. Sudah kita hafalkan sejak anak-anak kelas 2 dulu. Akan Pak dibacakan arti dari masing-masing ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyaksikan orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa,
kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab Jahannam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Dalam potongan ayat tadi ada ayat yang mengatakan Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang yang membuat parit. Nah, anak-anak semua dan para pemirsa di rumah, kali ini Pak Andi akan bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Kisah tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisahnya? Berawal atau bermula dari kegelisahan seorang raja yang ingin mencari pengganti bagi penyihir istana. Kemudian diadakan sayembara. Setelah sayembara tadi, didapatkanlah seorang pemuda atau disebut dengan Hulam. Pemuda ini artinya dalam bahasa Arab adalah Hulam, yang bernama Waddah. Waddah ini kemudian diperintahkan oleh penyihir kerajaan untuk datang setiap hari menuju ke kerajaan untuk dilatih sihir. Kemudian si Waddah ini setiap hari menuju ke kerajaan. Suatu ketika dalam perjalanannya berangkat menuju istana, dia bertemu atau mendapati sebuah majelis yang mana majelis itu adalah majelis seorang sholih yang dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Si Waddah ini merasa nyaman berada di situ untuk mengikuti kajian, sehingga dia terlambat untuk datang sampai di kerajaan. Akhirnya marahlah si penyihir kerajaan tadi. Kemudian sampai di rumah pun si Waddah juga terlambat, sehingga orang tuanya marah-marah. Pada keesokan harinya, si Waddah menyampaikan hal ini kepada orang solih tadi. Kemudian orang solih memberikan solusi. Ketika kamu sampai di kerajaan, maka katakanlah bahwa keluargamu yang membuatmu menjadi lama sampai di kerajaan. Kemudian ketika sampai di rumah, katakanlah bahwa penyihir kerajaanlah yang menahanmu sehingga engkau terlambat sampai di rumah. Hari demi hari, bulan demi bulan terus berjalan. Akhirnya suatu hari ada makhluk besar yang menghalangi jalan, sehingga orang-orang tidak bisa dan tidak berani untuk melewati jalan tersebut. Akhirnya si Waddah ini tiba di situ, kemudian dia ambil sebuah batu. Dia ingin menguji apakah benar akan adanya Tuhan Allah ini. Kemudian dengan nama Allah, jika memang engkau adalah Rob kami, maka singkirkanlah halangan ini. Kemudian dia lemparkan batu itu mengenai hewan yang besar tadi. Seketika hewan tadi mati, kemudian orang bisa berjalan. Hal ini diceritakan kepada orang solih. Kemudian orang solih mengatakan bahwa si Waddah ini, ternyata engkau ini lebih mulia daripada saya. Niscaya setelah ini akan ada cobaan besar. Dan ketika ada cobaan besar ini, tolong jangan sampai menyebut nama saya. Kemudian tibalah Waddah menjadi penyihir kerajaan. Di kerajaan, Waddah menolong banyak orang yang sakit. Baik itu orang yang tidak bisa berjalan sejak dari lahir, orang buta sejak dari lahir, dan penyakit-penyakit lain yang dirasa berat. Waddah bisa menyembuhkan. Tibalah suatu hari, ada teman duduk raja. Dia kebetulan buta, tidak bisa melihat. Dia mendatangi Waddah dengan berbagai macam hadiah. Wahai Waddah, sembuhkan sakit butaku ini.
niscaya hadiah ini akan kuberikan semua kepadamu. Kemudian si Waddah ini menjawab, wahai Tuan, sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit Anda ini Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, Robbi wa Rabbukum, niscaya Allah akan menyembuhkan sakitmu ini. Kemudian si teman duduk raja tadi mengiyakan perkataan Waddah. Kemudian ia beriman pada Allah dan diobati oleh Waddah, sembuhlah sakit butanya ini. Kemudian teman duduk raja ini, dia datang ke kerajaan. Raja kaget, loh sekarang kamu kok beda, sekarang kamu sudah bisa melihat. Iya Raja, kok bisa kamu melihat sekarang? Iya, karena semua atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja kaget, loh siapa itu Allah? Robbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Loh, kamu tidak menyembah saya lagi? Artinya raja tadi adalah seorang raja yang dia menginginkan bahwa dia itu dianggap sebagai Tuhan, sehingga seluruh penduduk negeri itu diminta untuk menyembah kepada raja ini. Nah, semuanya semua raja ini bernama Dzunnuwas. Raja Dzunnuwas ini akhirnya marah kepada temannya tadi. Kemudian disiksalah dengan siksaan yang berat. Kemudian teman duduknya raja ini mengatakan bahwa dia ini mengetahui keesaan Allah dari pemuda tadi, Gulam tadi, yaitu yang bernama Waddah. Akhirnya didatangkanlah Waddah ini, kemudian dia disiksa dengan sedemikian rupa sehingga dia mengatakan bahwa saya tahu ajaran mengesahkan Allah itu adalah dari orang solih yang berada di suatu tempat. Akhirnya raja memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari orang soleh tadi. Setelah dapat, akhirnya dibawa ke kerajaan. Setelah dibawa ke kerajaan, orang soleh tadi dipaksa untuk menyembah atau tunduk kepada sang raja. Orang soleh tadi tetap berpendirian teguh. Dia tetap memegang teguh bahwa Tuhannya Robbi wa Rabbukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang soleh tadi dibunuh oleh sang raja. Kemudian teman duduk sang raja dihadirkan kembali di hadapan raja. Kemudian ditanya, apakah kamu mau menyembahku atau menyembah Allah? Kemudian teman raja tadi mengatakan, aku akan menyembah Allah, Robbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya dibunuh jugalah teman duduk raja ini. Kemudian bagaimana dengan Waddah? Gulam tadi, apakah dia akan tetap berpegang teguh pada keesaan Allah, ataukah dia akan ikut menyembah raja? Akhirnya Gulam tadi didatangkan ke kerajaan, dihadirkan di hadapan raja. Wahai Waddah, sekarang kamu mau menyembah saya atau tetap mau menyembah Allah? Akhirnya si Waddah berpegang teguh, dia masih akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pasukan raja didatangkan. Wahai pasukan, ikat Waddah dengan kencang, bawa dia ke gunung yang paling tinggi di sini. Setelah itu tanyai dia lagi, akan tetap menyembah Allah atau akan menyembah saya? Ketika Waddah ini berada di puncak gunung, dia tetap memegang teguh pendiriannya, yaitu akan menyembah Allah. Akhirnya Waddah ini dia berserah diri pada Allah. Allahumma kfinihim ma syi'ta. Ya Allah, aku serahkan mereka kepada Engkau. Akhirnya diguncanglah gunung tersebut, ada badai yang besar, berjatuhanlah pasukan raja masuk ke dalam jurang. Atas izin dari Allah, lepaslah ikatan kepada Waddah ini. Dia turun gunung, di dalam perjalanan bertemu dengan orang. Hei Waddah, bukannya kamu kemarin akan dibunuh sama raja? Iya. Kok kamu bisa selamat? Iya, semua ini karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robbi wa Rabbukum.
Akhirnya karena masih ada keinginan untuk berdakwah pada sang raja, si Waddah ini datang ke kerajaan. Raja kaget, loh Waddah masih hidup kamu? Wahai raja, berimanlah kepada Allah, Rabbi wa Rabbukum. Tidak, sekarang pasukan tentara-tentara kerajaan, kalian ikat Waddah dengan kencang, kemudian bawa ke tengah lautan, ikat dengan batu agar dia tenggelam. Kemudian semua orang menyaksikan kepergian Waddah, banyak orang yang menyaksikannya. Kemudian sampai tengah laut terjadilah badai yang besar sehingga kapal tersebut tenggelam. Dan atas izin dari Allah, Waddah selamat lagi dan lepaslah ikatan rantainya. Sampai tengah perjalanan menuju ke kerajaan lagi, banyak orang heran. Loh, Waddah, kamu masih hidup? Iya, semua ini karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya semua orang penasaran dengan siapa itu Allah, dan jika nanti engkau masih ada kesempatan, insya Allah kami akan menyembah Allah juga, Rabbi wa Rabbukum. Akhirnya tibalah sampai di kerajaan. Loh, Waddah, kamu masih hidup juga? Wahai sang raja, sudahlah, hentikan. Berimanlah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Akhirnya sang raja marah. Gimana caranya aku bisa membunuhmu? Waddah memberikan syarat. Yang pertama, kumpulkanlah orang sebanyak mungkin di tanah lapang. Kemudian ikat aku di sebuah tiang. Kemudian panahlah aku saat orang-orang sudah berkumpul. Kemudian katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya tibalah pada hari pemanahan tersebut. Semua orang sudah berkumpul, Waddah sudah diikat di atas tiang. Sang raja sudah bersiap untuk memanah. Kemudian dia katakan dengan pelan, sudah meleset anak panah tersebut, tidak mengenai si Gulam atau Waddah tadi. Kemudian, wahai Gulam, wahai Waddah, sesungguhnya kamu berbohong. Tidak, wahai raja. Raja tadi bernama Dzun Nuwas. Wahai Dzun Nuwas, sesungguhnya engkau yang kurang syaratnya. Ucapkanlah dengan lebih keras. Kemudian pada panahan yang kedua, sang raja menarik anak panahnya, ucapkan dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dilepas, ternyata langsung nancap tepat mengenai Waddah tadi. Dengan seketika atas izin Allah, Waddah meninggal dunia. Tapi apakah ini adalah wujud kemenangan dari sang raja karena sudah membunuh Waddah atau pemuda tadi? Ternyata semua orang mengikuti kata-kata raja. Bismillahirrahmanirrahim. Amanna birabbil gulam. Mohon maaf. Amanna birabbil gulam. Aku beriman kepada Rabb-nya atau Tuhannya pemuda ini. Berimanlah semua penduduk yang pada saat itu hadir. Ada sekitar 20.000 orang yang pada saat itu mereka menyaksikan hal tersebut kemudian langsung beriman. Raja tambah marah. Akhirnya dibuatlah parit yang besar dan dalam. Kemudian dilemparkanlah ke dalam situ kayu-kayu bakar, dinyalakanlah api yang menyala-nyala. Akhirnya setiap orang ditanyain, mau tetap menyembah raja atau menyembah kepada Allah. Akhirnya semua orang itu menyembah pada Allah. Satu persatu mereka dimasukkan, mereka masuk, didorong ke dalam api. Tibalah suatu saat adalah saatnya seorang ibu yang menggendong anak yang masih bayi, bukan yang kecil tapi masih bayi, belum bisa bicara. Kemudian ada keraguan dalam hati ibu ini. Sudah sampai ujung, kemudian dia melihat api yang menyala, panasnya minta ampun. Kemudian dia mundur. Si bayi tadi berkata, wahai ibu, sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar. Ini adalah salah satu dari bayi yang bisa bicara. Akhirnya terjunlah ibu ini ke dalam
parit yang menyala tadi. Nah, anak-anak semua hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, itu tadi cerita tentang ashabul ukhdud, yaitu orang yang membuat parit. Ada hikmah yang dapat kita ambil di sini, yaitu yang pertama, carilah ilmu saat engkau masih muda. Jadi anak-anak semua, carilah ilmu, tuntutlah ilmu sejak anak-anak itu masih kecil, karena pada saat itu adalah masa-masa keemasan anak-anak dalam memperoleh ilmu. Kemudian yang kedua, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kepada kita semua. Pada hari ini kita bisa bebas untuk melaksanakan ibadah, bisa memilih siapa Tuhan kita. Kita tidak hidup pada zaman itu yang ketika kita menyembah kepada Allah, kita akan dibunuh. Untuk itu, mari kita laksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Kita isi Ramadan tahun ini dengan ibadah-ibadah sebaik mungkin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.